Hemodialisa merupakan proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh dengan menggunakan mesin hemodialisa. Akibatnya, zat-zat gizi yang masih diperlukan oleh tubuh seperti protein, gula, mineral, dan vitamin larut air dimungkinkan ikut hilang terbuang. Oleh karenanya, perlu pengaturan makanan atau diet agar berat badan kering tidak turun, untuk mengganti zat gizi yang hilang serta mengendalikan risiko anemia dan gangguan jantung. Lalu, bagaimana pengaturan makannya? Tingkatkan konsumsi protein atau lauk pauk. Batasi konsumsi natrium atau sodium atau garam. Batasi konsumsi bahan makanan sumber kalium atau olah dulu sebelum dikonsumsi. Batasi konsumsi cairan yang berasal dari makanan dan minuman. Konsumsi makanan sumber protein ditingkatkan untuk mencegah berkurangnya massa otot atau berat badan kering turun dan atau bengkak karena menurunnya protein di dalam tubuh atau biasa disebut dengan hipoalbumin. Lalu, apa saja makanan sumber protein yang harus ditingkatkan konsumsinya? Asupan lauk hewani dianjurkan 3-4 porsi sehari. Contohnya, proporsinya antara lain 1 potong sedang daging ayam tanpa kulit atau daging sapi, 1 butir telur ayam, 1 potong sedang ikan, serta 1 gelas susu. Asupan lauk nabati dianjurkan 2-3 porsi sehari. Contoh proporsinya antara lain 1 potong besar tahu, 2 potong sedang tempe, 2 sendok makan kacang hijau atau kacang tanah. Pada pasien yang rutin hemodialisa, konsumsi makanan tinggi natrium berisiko meningkatkan asupan cairan karena membuat rasa haus yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi, timbunan cairan berlebih di tubuh atau bengkak, dan gangguan fungsi jantung. Bagaimana tips penggunaan garam yang tepat untuk pasien hemodialisa? Gunakan sedikit garam dan tambahkan pada akhir proses pemasakan. Jangan menambahkan bumbu penyedap atau garam meja atau ekstra garam pada makanan. Selain garam, terdapat bahan makanan yang mengandung garam tinggi, di antaranya makanan yang diawetkan dengan garam, makanan ringan tinggi garam, makanan kaleng, dan makanan cepat saji atau fast food. Pada saat menjelang hemodialisa, kurang lebih 7-8 jam sebelum hemodialisa, dianjurkan konsumsi makanan bebas, khususnya tinggi natrium atau sodium atau garam untuk mencegah terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah. Pada pasien hemodialisa, jika terjadi hiperkalemia atau kadar kalium lebih dari normal, dianjurkan untuk membatasi konsumsi bahan makanan tinggi kalium karena dapat mengganggu fungsi jantung. Lalu, apa saja bahan makanan yang tinggi kalium? Kalium banyak terdapat pada kentang, singkong, ubi kuning, tepung tapioka, kacang-kacangan, bayam, daun pepaya, buncis, kapri, kembang kol, alpukat, pisang, santan, dan air kelapa. Jika ingin mengkonsumsi bahan makanan tinggi kalium, ada beberapa tips untuk mengurangi kandungan kaliumnya. Beberapa caranya adalah mencuci bahan makanan yang telah dipotong, rendam di dalam air hangat minimal 1 jam, cuci kembali dengan air mengalir beberapa menit. Kelebihan cairan dapat menimbulkan gangguan jantung serta penumpukan cairan di dalam tubuh, sehingga kenaikan berat badan di antara periode waktu dialisis menjadi berlebih. Kenaikan berat badan yang dianjurkan di antara periode waktu hemodialisa adalah kurang dari 3 kilo. Banyaknya kebutuhan cairan yang dianjurkan pada pasien hemodialisa dalam sehari adalah: jika masih ada urin, cairan yang dikonsumsi sejumlah urin 24 jam ditambah 500 sampai dengan 750 cc. Jika sudah tidak ada urin, jumlah cairan maksimal 4 gelas blimbing atau 800 cc. Jumlah air yang dikonsumsi berasal dari air dalam makanan dan minuman. Tips mengurangi konsumsi cairan diantaranya adalah: makanan dibuat dalam bentuk tidak berkuah, cairan lebih baik dalam bentuk minuman, kurangi konsumsi garam atau makanan tinggi garam untuk mengurangi rasa haus, konsumsi air putih hendaknya gunakan botol bukan gelas, konsumsi permen rasa asam atau air es, dan jaga kebersihan mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati, akan dipanggil dengan Dila. Saya salah satu pasien gagal ginjal dengan terapi dialisis atau biasa disebut dengan cuci darah. Saya seorang ibu dengan 3 anak, 1 putra, 2 putri. Dan sampai saat ini saya masih bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Makassar. Awal saya divonis gagal ginjal itu di tahun 2013. Saat itu saya belum terapi dialisis, saat itu masih terapi obat oleh dokter. Jadi selama setahun saya minum obat. Di tahun kedua, tepatnya tanggal 9 November 2014, adalah awal saya menjalani cuci darah yang pertama. Saat saya divonis gagal ginjal itu rasanya, saat itu saya rasanya ingin mati, rasanya ingin mengakhiri hidup saja, karena saya beranggapan bahwa hidup saya itu sudah gagal, hidup saya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Saat itu saya merasa terpuruk, rasa putus asa, dan itu hal yang wajar bagi setiap manusia yang divonis dengan gagal ginjal, karena kita tahu betul gagal ginjal itu adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Rasa putus asa itu, rasa terpuruk itu hal yang wajar bagi kita sebagai manusia, dan divonis dengan gagal ginjal itu hal yang manusiawi. Tapi saat itu
kita tidak boleh terpuruk terlalu dalam keadaan itu. Kita harus bangkit, kita harus semangat, memberi motivasi pada diri kita sendiri bahwa hidup itu tidak berhenti di situ saja, hidup itu tidak sampai di situ saja, kita harus tetap menjalani hidup. Oleh karena itu saya memotivasi diri saya sendiri bahwa saya harus bangkit, saya harus keluar dari fase itu dengan melihat anak-anak saya, suami saya, keluarga saya. Jadi saya motivasi diri saya sendiri untuk bisa bangkit. Ayo teman-teman seperjuangan HD, jangan terlalu lama terpuruk, jangan terlalu lama dalam keputusasaan. Anggap saja ini sebagai ujian, cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Anggap saja ini sebagai pelipur dosa. Untuk teman-teman sesama seperjuangan HD, tetaplah semangat, motivasi diri sendiri, karena biar bagaimanapun dorongan dari luar, motivasi dari keluarga, kalau memang dari diri kita sendiri yang tidak termotivasi, tidak mau bangkit, itu sama saja tidak ada gunanya. Jadi saya berharap teman-teman seperjuangan HD bisa motivasi diri sendiri untuk tetap bisa menjalani hidup dengan semangat. Bagi pasien yang baru akan menjalani dialisis atau cuci darah, jangan takut menjalani cuci darah. Gagal ginjal itu bukan berarti gagal hidup, harus tetap semangat, harus tetap menerima kenyataan. Dengan adanya rasa penerimaan pada diri kita sendiri, itu bisa membangkitkan semangat hidup untuk kita. Jadi saya harap teman-teman seperjuangan HD tetap semangat, motivasi diri sendiri, bangkit dari keterpurukan dengan cara menjalani dialisis teratur, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ajal di tangan Tuhan, walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun keadaan kita dalam keadaan sehat, itu tetap kita menjalani pada akhirnya kembali kepada Yang Kuasa.